Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku bil usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pelaksana Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat asar Masjid Istiqlal, dan juga kami menyapa para pemirsa Masjid Istiqlal TV yang mengikuti pengajian pada sore hari ini melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Marilah sama-sama kita lanjutkan ibadah kita. Kita ikuti hawamis pengajian ba'da asar, mengkaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, Allah berikan cucuran rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini tentu kita masih berada di bulan Syawal, yang mudah-mudahan kita semua sebagaimana diucapkan dalam ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan juga puasa yang telah kita laksanakan pada Ramadan yang lalu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini di bulan Syawal kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir melaksanakan salat asar berjamaah, yang insyaallah kita akan juga sejenak iktikaf mengikuti pengajian asyar pada hari ini, yang dimana keutamaan duduknya kita di tempat ini lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya duduknya kita di tempat ini dengan niat thalabul ilm, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan lanjutkan bacaan pada kajian kitab Irsyadul Ibad pada sore hari ini, melanjutkan bahasan pada bulan yang lalu. Dalam kitab Irsyadul Ibad ini masih dalam bab yaitu tentang faslu firida, yaitu bab tentang bahayanya murtad. Akan tetapi pada bab ini ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Di mana pengarang kitab ini menukil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah waruya Muslim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Suhaib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Suhaib, ya, di mana Suhaib ini pernah mendengar sabda hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana malikun fi man kana qablakum, bahwasanya ada seorang raja, di mana raja ini pernah ada sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun, dan seorang raja ini memiliki seorang tukang sihir. Tukang sihir. Falamma kabura qala lil malik. Nah, tatkala tukang sihir ini sudah merasa dirinya itu tua, ya,
merasa dirinya sudah tua. Nah, tukang sihir ini mengatakan kepada raja, inni qad kaburtu, inni qad kabartu. Ya, sesungguhnya aku ini sudah tua, kata penyihir ini. Wa ba'as ila gulam a'lamahu sihr. Kata penyihir ini kepada raja, wahai raja, utuslah, berikanlah kepada aku seorang pemuda yang dimana pemuda ini nantinya akan saya ajarin ilmu sihir. Ilmu sihir. Wa ba'asa ilaihi gulaman ya'lamuhu. Maka raja pun memenuhi permintaan tukang sihir ini. Diberikanlah seorang pemuda agar diajarkan. Ya, jadi ingin ditransfer ilmunya itu. Ya, ditransfer ilmunya. Jadi mau dikader, ya, mau ada pengkaderan menjadi penyihir. Wa kana fi tariqihi idza sa'alaka rahib faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamu. Nah, tatkala di dalam perjalanannya itu seorang pemuda ini bertemu dengan rahib, seorang pendeta. Faqa'ada ilaihi wa sama'a kalamu. Dan pemuda ini mendengar apa yang dikatakan oleh seorang pendeta ini. Wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Dan ketika bertemu dengan penyihir, ya, seorang tukang sihir ini, ya, marra birrahib wa qa'ada ilaihi, dan berpesan, ya, apabila kalian, ya, dan ketemu tukang sihir ini, maka berjalanlah, ya, ketika bertemu dengan pendeta, ya. Faida atas sahir dorobahu. Nah, kata tukang sihir ini, kenapa kamu, wahai pemuda, kok datang kepada saya kok lambat, gitu kan? Ya, maka pemuda ini dipukul oleh tukang sihir karena di tengah jalan pemuda ini bertemu dengan pendeta. Ya, dikasih tahu oleh pendeta ini, dinasehati seperti ini dan seperti itu. Fasyakka dzalika ila rahib. Nah, pemuda ini lapor kepada seorang pendeta bahwa tadi saya dipukul oleh tukang sihir. Faqala idza khasyita sahir faqul. Apabila, kata pendeta ini, apabila kamu takut akan tukang sihir itu, faqul habasani ahli. Katakan bahwa saya ini sedang sibuk dengan keluarga. Wa idza khasyita ahlaka. Dan apabila kamu takut, ya, sama keluarga, ya, karena dipanggil sama keluarganya kok lama sekali, ya, dipanggil nggak mau datang, ya, padahal di tengah jalan dia sedang ketemu, ya, seorang pendeta tadi, gitu kan. Fakul habasani sahir. Nah, maka katakan bahwa saya sedang ada urusan dengan tukang sihir. Fa bainahuma huwa ala zalika idza ata ala dabati azimah qad habasatan nas. Nah, ini pemuda ini yang tadi mau dipanggil oleh raja, suruh datang ke kerajaannya, ketemu di tengah jalan seekor binatang yang besar. Ya, seekor binatang yang besar, ya. Jadi ketakutan juga nih para orang-orang ketemu binatang yang besar, ya. Di sini dabah, binatang melata. Ya, kalau kita mungkin seperti apa ya? Ya, kalau zaman dulu kan besar, ya, binatang-binatang itu, ya. Seperti yang melata itu, ya, seperti komodo, ya, buaya, itu kan melata itu kan. Nah, di tengah jalan pemuda ini ketemu, ya, seekor binatang yang besar yang ditakuti oleh manusia, ditakuti oleh orang-orang di tengah jalan ditemuin, ya. Qala al-yaum, ya. Di mana, ya, qala al-yaum ulima sahir afdalu am rahiba afdalu. Kata pemuda ini ketika ketemu seekor binatang melata yang besar ini, dia mikir, saya mau ngikutin omongan siapa, ya? Ikutin omongan tukang sihir atau ngikutin omongan pendeta itu, ya, pendeta itu. Maka pemuda itu fa akhadha hajran faqala,
Dia ngambil batu, dia mengucapkan doa, ya doanya seperti ini. Allahumma in kana amrur rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdun nas. Dia minta sama Allah, ya Allah, jika urusan ini di mana tadi ada nasihat seorang pendeta, ahabba ilaika, lebih engkau cintai daripada tukang sihir ini, faqtul hadhihi dabah hatta yamdun nas. Ya, maka bunuhlah binatang ini. Jadi ternyata dia ngikutin apa yang disampaikan oleh seorang pendeta. Maka dia doa sehingga binatang itu lari dan juga mati seketika. Karena dia doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah riwayat, ya, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, ya. Ini cerita nyata, Pak, yang Nabi pernah ceritakan. Di zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang seperti ini, ya, di mana dikatakan dalam lanjutan ini, farromaha faqtalaha wa madannas, maka pergilah, akhirnya dibunuhlah binatang tadi. Fa'atar raib fa akhbaru faqala lahu rahib. Ya, maka pemuda ini cerita kepada pendeta, ya, bahwasanya saya di tengah jalan mengalami ini, mengalami itu, ya. Apa kata pendeta tadi? Ayyu bunayya antal yaum afdalu minni. Kata pendeta itu, wahai anakku, antal yaum, kamu hari ini afdalun minni, lebih afdol dariku, kata pendeta. Jadi pendeta dulu, Pak, memang mengamalkan Injil, ya, Injil yang memang asli dari yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Isa, ya, seorang pendeta ini. Waqad balagha min amrika ma ara. Sesungguhnya engkau, ya, punya kehebatan, ya. Kata pendeta, kamu ini, wahai pemuda, kamu ini memiliki kehebatan luar biasa. Wa innaka sabatali, tapi ingat sebentar lagi kamu akan diuji oleh Allah. Wa in abtaliyat fala tadullu alayya. Apabila kamu diuji, maka jangan kamu beritahu kepada aku. Sedikit lagi, sedikit saja kisah. Sebetulnya nanti ada ujungnya. Ujungnya itu adalah sebuah hikmah, ya. Hikmahnya apa nanti sebentar lagi? Wa kanal gulam yabra'ul akma wal abros wa yadawi nas min sa'iril adawa. Dan tatkala pemuda ini yang tadi kata pendeta ini hebat, ya, punya ilmu, bayangkan, ya, punya kelebihan, ya, seperti wali, ya, seperti seorang wali. Wa kana gulam yabra'ul akma, dan tatkala, ya, pemuda ini dia tiba-tiba memiliki kemampuan bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta, dan juga wal abros, punya, ya, kusta, ya, tadi, dan juga penyakit buta. Jadi orang buta diobatin sama pemuda ini nih, ya. Pemuda ini, ya. Wasumi ajalisul malik. Nah, kehebatan pemuda ini didengar oleh seorang raja. Wa kana qad umiya fa'atahu bihadaya kasirah, ya. Maka tatkala didengar oleh raja, faqala hiya laka ila in anta syafaitani, ya, dipanggil, apakah kamu, kata raja, bisa menyembuhkan, ya, penyakit, ya, penyakitku, gitu, ya, disembuhkan penyakit, ya, beberapa penyakit di sekitar kerajaan ini, ya. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillah. Kata pemuda ini menjawab, sesungguhnya la ashfi, tidak ada yang bisa menyembuhkan seseorang pun, innama yashfillah, kecuali yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemuda ini walaupun sudah hebat, sudah memiliki kemampuan, sudah bisa nyembuhin orang yang sakit, ya, sekarang kan banyak, ya, ustadz bisa nyembuhin orang yang sakit, ya, bisa nyembuhin penyakit misalkan, ya.
Nah, itu pemuda ini dulu juga diberikan kemampuan seperti itu. Tapi kata pemuda ini tawadu pemudanya. Ya, dia rendah hati, ya. Ya. Dia ini orangnya rendah hati, tawadu, ya. Mirip kalau kita baca Al-Qur'an, Bapak Ibu, ada diabadikan di dalam Al-Qur'an pernyataan Nabi Ibrahim. Ya, mungkin kita pernah dengar wa idza maritu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi kita ini zaman sekarang ini beda, ya, merasa ya bisa menyembuhkan orang, kita sudah merasa hebat. Padahal Nabi Ibrahim dulu ngajarin, ya, semua yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan dokter, bukan tabib, bukan yang lain, tapi yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya. Pemuda ini meskipun diberikan kehebatan, kemampuan, dia tetap tawadu. Semuanya yang menyembuhkan hanya Allah. Fa in amanta bila da'watullah fasyafaka. Kata pemuda ini kepada raja, wahai raja, kalau kamu beriman kepada Allah, maka saya akan minta kepada Allah akan menyembuhkan kamu. Ya, jadi ini strategi, Pak. Ya, ada orang di luar Islam minta tolong kepada kita, ya. Nih, kamu kalau mau, ya, kalau mau sembuh, ya, kalau kamu mau sembuh, ya, kamu beriman kepada Allah. Fa amana billahi fasyafa'ullah. Maka di kalimat ini terakhir, ketika ia beriman, maka pemuda ini meminta sama Allah, akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi ini kisah nyata, Pak. Kisah nyata orang yang diberikan kehebatan, ya, seperti Nabi Isa. Kan Nabi Isa kan bisa menyembuhkan orang sakit atas izin Allah, ya. Ya, terakhir jangan lupa atas izin Allah. Ya, bukan Nabi Isa punya kehebatan, kemampuan, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Sama pemuda ini juga sama. Bahwa dia tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Makanya di sini dimanfaatkan oleh pemuda ini untuk berdakwah. Ya, raja yang tadinya kafir, ya, minta tolong sama pemuda ini, akhirnya pemuda ini punya ide, ya. Wah, ini bagus nih, ya, peluang agar raja ini masuk Islam. Akhirnya dari sinilah, ya, seorang raja masuk ke dalam agama Islam. Jadi ternyata Bapak Ibu, hidayah itu hanya milik Allah, hanya milik Allah. Ya, jadi caranya banyak. Orang masuk Islam, orang beriman kepada Allah itu caranya banyak. Ada yang karena akhlaknya orang Islam, dia tertarik jadi masuk Islam. Ada yang mendengar azan, akhirnya ia tersentuh hatinya, ingin memeluk agama Islam. Nah, ini kalau raja karena ingin minta tolong sama pemuda itu. Pemuda dia pengen beriman, pengen sembuh dari penyakitnya, akhirnya disembuhkan dengan syarat agar dia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Pak, orang-orang dulu, Pak, ikhlas, ya, nggak minta tarif, nggak minta syarat, ya, mau nyembuhin orang nggak pakai mahar, nggak pakai uang, ya, tapi syaratnya minta, ya, uang gitu kan, hanya, ya, hadiahnya agar dia beriman kepada Allah. Sama kalau Bapak baca kisah, ya, karena hari ini sedang ada haul, ya, Habib Soleh Tanggul, ya, kalau Bapak mendengar kisahnya itu, beliau itu, ya, kalau di Tanggul kita pernah ziarah ke makam beliau. Itu kisahnya, beliau itu seorang wali kutub, ya, sering didatangi oleh orang untuk minta didoakan, ya, dari Australia, ya, ini di Indonesia, ya, ulama kita. Dia juga doanya mustajab, didoain, ya, sama Habib Soleh didoain. Orang dari perempuan di Australia minta doa, Habib, ya Habib, doain saya sedang sakit. Ya, Habib Soleh tidak mau, ya, dikasih uang, ya, tetapi Habib Soleh pengen jasa yang ia berikan
doa yang ia berikan yang nanti dikabul oleh Allah sehingga dia sembuh dari penyakitnya, dia tidak mau diberi uang oleh orang itu. Dia maunya apa? Agar engkau ini balasannya adalah engkau masuk ke dalam beriman kepada Allah. Jadi itu Pak, orang-orang dulu tuh nggak pengen ya kalau kita mungkin minta balasan ya, jasa ya, karena kita udah nolong orang ya, kita udah nolong orang. Tapi ulama-ulama dulu nggak seperti itu, nggak mau dunia. Maunya apa? Ya, kamu ini orang Muslim bukan Muslim. Ya, saya mau nolong kamu asal kamu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu maksudnya kita lihat konteksnya. Jikalau itu ada peluang kita untuk mengajak orang untuk dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kisah adalah kisah yang menggugah hati kita sekalian, bahwa sesungguhnya ya seorang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta sombong, tidak serta-merta merasa hebat, merasa dirinya memiliki kehebatan, kemampuan ya, sehingga dia menjadi ujub, menjadi sombong ya. Pemuda ini mengajarkan kepada kita sekalian ya, bahwasanya rendah hati ini penting ya. Kita memiliki ilmu, memiliki kemampuan untuk menolong orang ya, semua itu hanyalah titipan, semua itu hanyalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting bagi kita ini untuk menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sedikit saya nanti panjang Pak, masih ada cerita yang lain. Nanti kita sambung lagi di beberapa pertemuan yang akan datang. Ya, jadi ini kitab banyak tentang mengkisahkan riwayat-riwayat nyata ya, yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Nah, saya sedikit menyampaikan tentang babul ilm masih dalam kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat au yarfa' darajatil ulama minhum khassah. Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu ya, di antara kalian diberikan derajat yang tinggi ya, beda ya. Wa yarfa'i darajat ulama minhum khassah. Makanya orang yang dikasih ilmu itu akan diberikan kekhususan ya, beda dong ulama dengan kita yang mungkin ilmunya masih belum ada ya, maka beda ya. Wa qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ai la yastawiyan. Kata penulis kitab ini menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Ai la yastawiyan. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, tentunya tidak sama ya, tentunya tidak sama. Makanya ini penting ilmu Pak, Bu. Ilmu ini penting. Kenapa kita diperintahkan untuk ngaji, diperintahkan untuk hadir dalam majelis taklim, majelis ilmu? Karena ilmu ini penting. Ibadah kalau nggak pakai ilmu, ibadah kita ditolak oleh Allah. Jadi nggak boleh asal-asalan. Jadi Islam ini agama yang mengatur kita ini ibadah kepada Tuhannya tuh bukan asal-asalan, harus pakai ilmu, ilmu, belajar, ketemu ustadz, ketemu guru ya, ini penting, penting. Sedikit lagi tentang ilmu. Wa akhraja bin Abdur Bar an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada hadis mengatakan dari Abdul Bar an Anas, dari Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Fa inna talabal ilm faridatun ala kulli muslim.
Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu fardu wajib kepada kaum muslimin. Innal malaikata tada'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yatlubu. Kalau kita lagi duduk nih di tempat ini kan majelis ilmu nih. Kita duduk di tempat ini kan sedang mengikuti pengajian atau majelis ilmu. Itu kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya, ya, melebarkan sayapnya, ya. Dan dia malaikat ini apa? Ya, melebarkan sayapnya, ya, karena apa? Kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, karena dia senang, ridho dengan apa yang dicari. Jadi kita belajar, ya, sekolah itu kan menuntut ilmu juga. Ya, sekolah SD, SMP, SMA dan terus sampai kita kuliah itu sedang menuntut ilmu, itu malaikat senang, Pak. Datang tuh malaikat, ya, ikut hadir bersama kita. Karena dia senang dengan apa yang sedang kita cari. Sedikit lagi, wa Dailami an Ibnu Abbas. Nah, ini penting nih. Talabul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailah. Nah, kata Nabi dalam sebuah riwayat dikatakan dari Ibnu Abbas, ya, dalam hadisnya dikatakan nuntut ilmu sesaat khairun min qiyamil lailah. Itu lebih baik daripada kita sholat malam. Ya, Bapak Ibu, sholat malam itu hebat nggak? Bagus nggak pahalanya? Besar ya? Ya, sholat malam, tahajud. Ibu, tahajud itu hebat nggak pahalanya? Wah, hebat. Orang lagi pada tidur kita ibadah. Kita ibadah kepada Allah. Tapi ini kata Nabi, nuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat malam. Ya, jadi jangan diremehkan nih, kita duduk di majelis taklim, majelis ilmu, ya, kayak begini ngaji ini, itu pahalanya lebih besar, ya. Sesaat aja kita, ya, sebentar, mungkin 5 menit, 10 menit, itu lebih baik daripada kita sholat malam. Daripada sholat malam sampai puluhan kali kita sholat. Wa talabul ilmi yauman khairun min siyami lailati asyhurin. Nah, kata Nabi, nuntut ilmu 1 hari khairun min siyami salasati asyhurin. Lebih baik daripada kita puasa 30 hari. Bayangin, 1 hari kita ada nggak ngaji? Sehari ngaji dari pagi sampai malam, ada nggak? Paling kalau ngaji paling kita sebentar, sejam, 2 jam. Itu juga rada-rada kelihatannya nggak kurang betah kita, ya. Ya, biasanya kalau seharian ini, waduh, luar biasa, dari pagi sampai malam, ya, hadir ke pengajian, hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, luar biasa itu. Itu pahalanya, ya, pahalanya itu lebih baik daripada kita puasa 3 bulan penuh. 30 hari, maksudnya 1 bulan penuh. Bayangin, ya. Nah, ini adalah keutamaan, ya. Dikatakan lagi dalam hadis yang lain, wa Tirmizi an Sakhbir man talabal ilma kana kafaratun lima madha. Barang siapa yang menuntut ilmu, sungguhnya, ya, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sampai di sini saya kira tentang fadilah kita menuntut ilmu, Bapak Ibu, penting, ya, karena saya ingin menyampaikan, ya, kalau ada, ya, mohon difahami, kalau ada 2 orang, Bapak Ibu sekalian, ada 2 orang, yang satu ahli ibadah tetapi ibadahnya nggak pakai ilmu, ada 1 orang yang alim, ya, orang yang ahli ilmu, dia ibadah dengan ilmunya. Itu lebih afdol mana? Lebih afdol orang yang punya ilmu, dia beribadah. Jadi orang ibadah saja, ya, tapi dia enggak belajar, dia enggak menuntut ilmu, itu masih kalah dengan orang yang tadi, ya, punya ilmu tapi ibadahnya sedikit, ibadahnya enggak banyak. Ya, makanya bedanya itu 10 banding 700, Pak. 10 banding 700. Ya, jadi orang kita nih,
Ya, tadi sholat asar, ya, tahu rukunnya, tahu sunnahnya, tahu yang lain-lainnya, itu kita amalin dalam sholat kita, itu kita mendapatkan 700 ya pahala kebaikan dibanding orang yang tadi sholat, ya, sholatnya nggak pernah ngaji dia, nggak pernah nuntut ilmu dia, ya, dia asal-asalan sholatnya, asal sholat aja, ngikutin aja apa di sebelahnya. Itu masih kalah dia dengan yang kita yang belajar, yang juga menuntut ilmu. Jadi beda, Pak. Ini penting kita sampaikan kepada istri dan keluarga kita, anak-anak kita sekalian. Pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, datangi majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Ini tempat Istiqlal ini banyak pengajian. Tentu kita dianjurkan untuk menghadirinya. Baik, sedikit saja saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mengisi hari-hari kita selepas Ramadan. Jadi 11 bulan lagi ke depan kita ini tentunya penuh dengan tantangan, ya. Kalau Ramadan kemarin kita seakan-akan dibimbing, ya, pengen ibadah rajin rasanya, pengen baca Al-Quran semangat sekali. Ya, ini kan 11 bulan ini kadang-kadang godaannya lebih banyak daripada semangatnya, gitu kan. Nah, makanya ini tantangan bagi kita 11 bulan ini, mari kita isi dengan, ya, perbanyak ibadah tapi dengan ilmu, ya. Ya, ibadah kita ini jangan kosong, ya. Jangan sekali-kali ibadah tanpa ilmu, ya. Tanpa ilmu. Kita harus nanya kepada guru, nanya kepada orang yang lebih pintar, lebih alim, ya. Sering nanya, jangan asal-asalan, ya. Jangan asalan, jangan mentang-mentang wah mau ibadahnya hebat, saya mau sholat sunnah habis asar, waduh, biar ngalahin ustadz itu. Dia nggak tahu kalau asar kan habis asar nggak boleh sholat, ya. Saking bodohnya, saking jahilnya itu, gara-gara dia nggak pernah belajar, dia mau nandingin, ya. Atau habis subuh, waduh, kayaknya nih habis subuh saya mau sholat lagi, nambah saya sholat lagi biar nggak bisa dikalahin sama orang lain, ya. Nah, kalau begitu dia nggak pakai ilmu dong, ya. Karena kan kita ketahui bahwa tidak boleh, ya, sholat setelah sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh itu berarti dia ibadah tidak dengan ilmu, ya. Itu makanya hati-hati. Penting kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Istiqlal ini sering mengadakan pengajian, habis zuhur, habis asar, habis subuh, ada di Istiqlal itu untuk semata-mata melayani jamaah, agar kita ini ibadah tidak hanya sekedar ibadah, ibadahnya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Kalau kita belajar fikih nanti panjang. Ya, kenapa nanti kita akan mengalami kunut, ya? Kalau imam nggak kunut, kita jamaah harus ngapain? Itu ada dibahas dalam fikih. Ya, kalau kita baca kitab fikih termasuk Anwarul Masalik bin Umdatir Salik itu ada dibahas. Ya, kalau imam lupa kunut, kita yang biasa kunut, kita bisa baca sendiri sebentar. Ya, nanti ikutin imam. Kalau imam sujud sahwi, kita ikut juga sujud sahwi. Nah, ini ilmu, ya. Ini ilmu panjang. Kita mau belajar fikih itu panjang. Makanya harus ngaji, kita perbanyak mengaji, ya. Perbanyak mengaji, ya. Kalau dibahas tentang permasalahan sholat di sini tentu tidak akan tuntas, ya. Karena waktu kita dibatasi, karena menarik, ya. Yes, menarik, ya. Kenapa kita harus bersiwak sebelum sholat, ya? Pakai sorban misalkan sebelum sholat, ini kan sunnah. Nanti sunnah ini ketika sholat kita nah, ya, karena ada dalam kitab ini dibahas tentang bagaimana kesunahan kita ketika sholat. Sunnah dalam sholat, ya, harus pakai sorban, ya, misalkan pemberat di pundak kita, itu ada dibahas. Ini ilmu, ya. Makanya kalau saya praktekkan, ya alhamdulillah, berarti saya ibadah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Makanya ini penting kita amalkan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Semoga ibadah kita ini semakin sempurna,
ibadah kita akan sempurna jikalau kita menggunakan ilmu dalam ibadah kita. Nah, ini penting ya, ini penting. Baik, saya kira demikian karena waktu juga yang membatasi kita sekalian. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, amal soleh di bulan yang baik, di hari yang baik. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian, memberikan sehat walafiat kepada kita sekalian. Berjumpa kita kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang mengikuti melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV maupun yang ada di Masjid Istiqlal, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.